Pak Dir Narkoba bersama tim Bukabak Penum serta rekan-rekan media yang saya hormati. Rekan-rekan, pada siang hari ini Direktorat Narkoba Barreskrim Polri kembali lagi, menurut saya ya, ini catatan prestasi yang luar biasa di tahun 2022 ini, karena yang berhasil diungkap ini adalah mastermind yang cukup tinggi lah rankingnya di Indonesia. Selain pengungkapan kasus narkoba, saat ini yang menjadi fokus daripada jajaran Direktorat Narkoba adalah juga mengungkap tindak pidana pencucian uang. Ini dalam rangka untuk menyita seluruh aset-asetnya dan memiskinkan bandar narkoba yang dalam kategori kelas kakap lah ini. Ini kelas kakap, ini mastermind yang besar. Nanti secara teknis juga akan disampaikan oleh Pak Dir Narkoba. Kasus ini ya terungkap dari pengungkapan penyelundupan 47 kg narkoba jenis sabu dengan 3 tersangka bernama MN, HA, MB, dan FA alias F. Ya. Dari keempat tersangka tersebut dikembangkan oleh Direktorat Narkoba Barreskrim dengan nilai total aset yang berhasil disita dan masih dalam proses untuk tidak pidana pencucian uang sebesar 50 miliar. Ya, ini ungkapan yang cukup besar dan ini terus akan dilanjuti. Dan sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, siapapun yang terlibat terkait menyangkut masalah penyalahgunaan narkoba ya, akan ditindak secara tegas. Dan bagi bandarnya tentunya akan dikenakan juga tindak pidana pencucian uang. Ya, untuk lebih jelasnya secara teknis kami persilakan Pak Dir Narkoba untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Kadif Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kadif Humas, yang saya hormati Ibu Kabak Penum, Pak Wadir, saya ada juga Pak Gembong sebagai ketua tim dari proses penyidikan ini, dan rekan-rekan wartawan media cetak maupun online yang saya banggakan. Rekan-rekan sekalian, ini kasus ini diawali kasus tanggal 12 April. Kita ekspos pada saat itu di tempat ini. Ya, kita ekspos 47 kg sabu yang ditangkap di Bengkalis, perairan Bengkalis. Ya, pada saat itu kita menangkap 3 orang inisial MN, HA, dan MD karena mereka membawa 47 kg narkotika jenis sabu dari Malaysia. Nah, pada saat itu kami menyebutkan ada DPO. Nah, ini sekaligus jawaban bagi rekan-rekan yang sering nanya kepada kami itu, ya, itu DPO ditangkap enggak Pak? Gitu. Ya, kami berusaha, tapi memang masalah waktunya itu relatif, ya. Jadi kami terus berusaha, dan kalau ada yang penasaran datanya ada, kami tangkap gitu, ya. Kami tangkap yang Madura juga, dulu pernah kita ekspos Madura, kita tangkap Madura begitu, ya. Ini untuk menjawab rekan-rekan, ada yang tanya sama saya pernah, ini ditangkap nggak Pak? Bagaimana nih? Nah, sekarang ini jawabannya, ya. Nah, pada saat itu kami menetapkan 2 orang DPO. Ya, yang pertama itu adalah AM alias AT, warga binaan salah satu lapas di Indonesia. Lalu Abdullah alias DL. Ya, untuk Abdullah ini DPO ditangkap tanggal 12 Juni 2022 di Kota Pekanbaru. Jadi sama di Provinsi Riau, ya. Dan saat ini kasusnya sudah kami kirim ke Kejaksaan Agung karena sudah P21. Ya, saat ini dia ditahan di lapas Cipinang. Demikian ya Pak Gembong ya? Di Cipinang ya? Oh, ini. Oke. Kamu Abdullah?
Saya nggak hafal ya. Alhamdulillah. Jadi lalu pada tanggal 12 Juni 2022 di Kota Pekanbaru sudah ya, dari pemeriksaan terhadap 2 DPO tersebut, yang keduanya kami sudah tangkap, diperoleh informasi bahwa diduga ada keterlibatan saudara FA alias V ya. Lalu kami juga terbitkan DPO, kami mencari, dan akhirnya pada tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 di sebuah hotel yang terletak di Bali, ya dia kabur pada saat itu. Ketika yang 2 ini kami tangkap, kami jadikan tersangka, dia mengetahui si mastermind ini ya, FA alias V. Ya. Kemarin itu rambutnya panjang, jadi sekarang udah dipotong ya, rambutnya agak dikasih warna di Bali. Nah, dalam proses penyidikan kami melakukan olah semua informasi dan data, dan kami menemukan bahwa saudara F alias V inilah yang memesan sabu 47 kilo kepada saudara UJ, warga negara Malaysia ya, yang diselundupkan oleh tersangka yang membawa pertama, yakni MN, HA, dan MD. Mereka berkomunikasi dengan media komunikasi telepon. Lalu saudara F alias V tadi menggunakan jasa MN sebagai transporter, atau istilahnya mereka itu becak laut atau transportasi kali laut. Penyidik melakukan pengolahan terhadap semua informasi dan data-data. Lalu kami mendapatkan petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh saudara FA alias V ini, di mana transaksi keuangan ini terbaca biaya ongkos daripada ketiga orang ini. Ada nomor rekening juga pada saat kita menangkap pertama itu, ada buku rekening. Kalau rekan-rekan ingat di situ, dari sana kita membongkar, dan berdasarkan alat bukti yang ada, penyidik berkeyakinan ya memperoleh cukup bukti untuk menetapkan saudara FA alias V menjadi tersangka kasus TPPU, di mana pembelian sabu kepada saudara UJ dilakukan oleh saudara FA melalui transfer dengan menggunakan beberapa rekening. Jadi biasa mereka menggunakan, istilahnya itu ada dalam TPPU, ada layering dan sebagainya, tentunya bukan atas nama mereka ya, terdeteksi atas nama IK, MM, TN, dan NSL gitu ya. Jadi figur-figur ini semua. Dalam menjelaskan bisnis tersebut, UJ yang di Malaysia kami deteksi juga berkolaborasi dengan rekannya warga negara Malaysia juga berinisial SH. Dan ketepatan minggu depan kami berangkat ke tetangga untuk menyampaikan intelijen ini. Mudah-mudahan kami mendapatkan hasil lagi dukungan. Nah, adapun BB yang berhasil disita oleh tim Subdit 4 yang dipimpin oleh Pak Gembong dan tim, tentunya seperti yang tergelar di depan ini. Kami menemukan ada 7 alat komunikasi, 6 unit kendaraan roda 4 atau mobil berbagai merek, Jaguar ini ada di depan, Honda Accord, Mercedes-Benz yang merah, Toyota Fortuner, Suzuki R3 dan Suzuki Carry ada di belakang. Rupanya ada masalah dengan perapian. Lalu 5 unit motor gede atau motor besar, 4 merek Harley Davidson dan 1 merek Indian. Dan kami juga telah menyita objek tanah dan bangunan atau properti dengan bangunan di atasnya sebanyak 46 unit yang tersebar di wilayah Bekasi, Jakarta, Bogor, dan Bandung. Jadi di depan juga ada surat-suratnya, ada yang berupa sertifikat maupun surat-surat lain, ya ada di depan. Estimasi harga kami perkirakan sekitar lebih kurang 50 miliar dari aset maupun mobil-mobil ini. Nah, rekening yang dilakukan oleh saudara, yang digunakan oleh saudara FA dan V ini ada 4 rekening.